Surprise! Semua persiapan sudah selesai mereka lakukan, bahkan mereka sudah mengganti kostum mereka dengan pakaian badut, tentunya badut untuk para lelaki kecuali Alex, dan pakaian karakter film Disney untuk para perempuan. Para pria sudah berkumpul di taman belakang, sementara para wanita sedang mengganti pakaian mereka. Wah, kita seperti sedang akan melakukan parade di pasar malam. Hah? Eden tertawa terbahak-bahak melihat penampilan mereka sendiri. Kita akan menjadi saingan berat ibu hamil itu. Lihat perut buncit ini, ha? Keke Bima sambil menepuk bantalan di perutnya yang persis seperti ibu hamil. Ha, iya kalian benar. Entah apa reaksi ibu hamil itu nanti, ha? Keke Mark dengan pakaian badut yang tampak pas di tubuhnya. Hei, apa kalian tidak salah? Kenapa wigku panjang sekali? Ucap Ken sambil mengangkat wig warna-warni yang cukup panjang, dan bisa dibilang itu bukan wig badut tapi wig yang biasa dipakai para biduan dangdut untuk menari di atas panggung. Ha, itu cocok untukmu Ken, kau akan jadi badut paling unik, ledek Aiden. Cak, kalian ada-ada saja, apa tidak ada yang lain? Gerutu Ken. Sudah, pakai saja demi si ibu hamil, ya pasti akan sangat senang melihat penampilanmu yang begitu menggemaskan, ucap Bima. Itu cocok untukmu kak. Hah? Keke Perdi yang walaupun sudah memakai pakaian badut, dia masih tetap saja tampan. Wah, adik iparku memang benar-benar tampan, bahkan dia sampai menyaingi ketampananku yang paripurna ini, ucap Aiden sambil menatap Perdi yang masih terlihat tampan. Tentu saja aku tampan kak, jiwa muda, jiwa tampan. Perdi tergelak. Sepertinya Aiden punya saingan berat, dan dia adalah adik iparnya sendiri, tambah Mark yang membuat mereka tergelak. Alex masuk ke taman belakang dengan penampilannya super duper kocak. Karena tidak mau memakai pakaian badut, akhirnya dengan terpaksa Alex memakai kostum Elsa dalam film Frozen, gaun biru yang panjang, wig putih gading dengan sepatu plat shoes yang malah membuat penampilannya jadi aneh. Bahkan demi totalitas, Alex sampai memakai bantalan di dadanya, namun lengan kekarnya itu tidak bisa disembunyikan di balik pakaian yang indah itu. Wip, ha? Sahabat-sahabatnya tertawa terbahak-bahak penampilan Alex yang begitu totalitas. Bahkan wajahnya sampai di make up dengan bantuan Bi Annie. Selamat datang Ratu Elsa. Mereka melirik penampilan Alex. Seorang Alex Hilton berpenampilan begitu lucu dengan kostum perempuannya. Hai, perkenalkan saya Ratu Elsa dari Kerajaan Es. Senang bertemu dengan kalian para badut dadakan. Ucap Alex menirukan suara perempuan sambil berjalan berlenggak-lenggok di depan mereka. Wah, hahaha. Mereka semua terpingkal-pingkal dengan kelakuan jenaka Alex yang benar-benar membuat perut sakit. Rose berdehem, para wanita sudah mengganti kostum mereka dan cring, keluarlah putri-putri kerajaan yang sangat cantik dengan kostum mereka masing-masing. Mata para lelaki terbelalak melihat penampilan para perempuan yang sangat menarik hati. Ken menatap Rose yang sangat cantik dengan balutan gaun merah dengan perpaduan kain hitam, membuatnya terlihat cantik sekaligus elegan. Dia mengambil tema Wulan Putri yang hebat dalam peperangan. Mark menatap Anden kekasihnya yang terlihat sangat cantik dengan balutan gaun hijau yang panjang dengan lengan pendek, rambutnya dicepol ke atas dan wajahnya dilukis dengan lukisan bunga, mengambil tema Tinkerbell si peri cantik. Anna juga tampak cantik dengan gaun warna-warni dengan hiasan manik-manik di atas gaunnya. Gadis itu mengambil tema Putri Lollipop. Sedangkan Aiden malah terpelongo melihat wajah Mika yang benar-benar berbeda. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Mika yang sangat cantik dengan balutan gaun biru yang sangat cantik, rambutnya diikat tinggi ke atas dan wajahnya dipoles sedikit make up. Istriku cantik sekali, pekik Aiden yang bercingkrak-cingkrak dengan sangat senang saat melihat istrinya masuk ke taman belakang. Aiden langsung berlari dan menghampiri Mika namun, Aiden, awas ada kabel, teriak mereka namun sudah terlambat. Pria itu jatuh terjerembab ke atas tanah dengan wajahnya menghantam rumput-rumput halus di atas tanah itu. Hahaha, mereka semua tertawa bersama-sama melihat tingkah Aiden yang selalu saja ceroboh seperti anak kecil. Aiden, Mika langsung menghampiri suaminya yang terjatuh dengan wajah khawatir. Woi Den, bangun, panggil Alex namun pria itu tidak bergerak sama sekali, membuat yang lain menghentikan tawa mereka karena Aiden tampak tidak bergerak sama sekali. Aiden bangun, jangan buat khawatir, ucap Mika yang sudah berjongkok di samping tubuh Aiden yang masih belum menunjukkan respon apa-apa. Lah, si Bambang kenapa lagi? Cak, Aiden jangan mati di sini woi. Panggil Bima yang ikut melihat keadaan sahabatnya itu. Coba diputar, dulu tubuhnya biar bisa napas, ucap Alex. Sini ku bantu, timpal Mark. Mereka memutar posisi Aiden menghadap langit, siapa tahu pria itu kesulitan bernapas. Den, bangun woi.
Panggil Bima. Cak, nggak bisa gini nih, harus main tampil deh. Kayaknya, ucap Alex. Hah? Aiden langsung spontan membuka matanya sambil tertawa terbahak-bahak membuat mereka semua bernapas lega, namun kesal dengan kelakuan jenaka pria tampan itu. Aiden, teriak mereka semua kesal. Aiden membuka matanya dan menatap istrinya yang berjongkok dengan wajah khawatir, bingung sekaligus kesal dengan kelakuan sang suami. Cup, I love you Mika, teriak Aiden tepat setelah dia mau cup bibir istrinya di depan sahabat-sahabatnya. Hap, oho, ha, menang banyak hari ini, ha. Aiden melompat dan langsung berdiri sambil berteriak kegirangan karena berhasil mendaratkan satu kecupan di bibir mungil istrinya yang malah tertegun dengan apa yang dilakukan oleh Aiden. Mika terdiam, wajahnya benar-benar merona karena perbuatan Aiden, apalagi ini di depan semuanya, dia benar-benar malu saat ini sampai-sampai dia mematung dengan posisinya itu. Lain halnya dengan yang lain, mereka tersenyum lega melihat perkembangan hubungan Aiden dan Mika yang sempat mereka khawatirkan karena keduanya menikah akibat jebakan lawan bisnis Aiden. Syukurlah Kak Mika dan Kak Aiden semakin dekat, ucap Perdi. Ya, kau benar Per, aku sempat khawatir kalau mereka tidak akan nyaman satu sama lain, ucap Mark. Sementara mereka tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba suara seorang perempuan cantik menghentikan tawa mereka. Halo, selamat malam semuanya. Sapa seorang perempuan cantik yang datang dengan memakai gaun, namun ditutupi dengan jaket hitam. Dia tampak cantik dengan rambut digerai. Udah datang dok, sini masuk. Ajak Andin langsung menggandeng dokter Panya. Tadi Bima memberitahukan kalau Panya akan ikut bergabung dan meminta Andin untuk memberitahukan tema pesta kecil mereka malam ini. Mendengar nama Panya, Alex langsung berbalik dan melihat gadis itu di sana sedang bergabung dengan yang lainnya. Panya membuka jaketnya dan tampaklah gadis cantik dengan balutan dress berwarna pink dengan tema Princess Ballet yang sangat cantik. Wah, dokter sangat cantik, celutuk Anna. Terima kasih Anna, kamu juga cantik, balas Panya sambil tersenyum manis. Alex yang melihat senyuman manis dokter itu merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdebar kencang saat melihat wajah cantik itu tersenyum. Astaga, ada apa denganku? Batin Alex yang melongo melihat kecantikan dokter Panya. Sepertinya ada yang menyaingi Alex nih, sindir Bima dengan tatapan jahil. Dia tahu sahabatnya itu sedang merasa bimbang dengan perasaannya pada dokter Panya, makanya dengan jahilnya Bima mengundang Panya ke acara itu. Selamat malam Alex, sapa Panya sambil tersenyum. Malam cantik. Ups, Alex memukul bibirnya sendiri karena keceplosan menyebut Panya cantik. Wajah Panya merona, dia malu-malu di depan Alex. Dia sangat lucu dengan kostum itu, batin Panya sambil tersenyum. Semuanya menatap mereka berdua dengan senyuman bahagia, sepertinya tinggal Bima yang perlu berjuang. Baiklah, karena semua sudah berkumpul, sekarang akan kupanggil Gama untuk membawa Luna ke sini. Ayo semua sembunyi di posisi masing-masing, ucapkan yang dilakukan oleh semuanya. Kan mengirim pesan pada Gama, di dalam kamar tampak Gama mendandani istrinya begitu cantik. Luna memakai gaun biru yang dikhususkan untuk ibu hamil, rambutnya diikat seperti ekor kuda, wajahnya dipoles bedak tipis membuatnya sangat manis. Gama sendiri memakai pakaian yang senada dengan istrinya, membuat keduanya begitu serasi. Kita mau kemana sayang? Tanya Luna penasaran sebab sedari tadi suaminya hanya mendandani dirinya tanpa mengatakan apa-apa. Udah tenang, ikut aja. Sudah selesai, ayo kita keluar. Aja Gama. Luna menurut saja, dia memegang tangan suaminya dan berjalan dengan perut besarnya. Gama merangkul istrinya dengan erat dan membawanya menuju taman belakang. Kita mau ke taman belakang? Tanya Luna yang dibalas anggukan oleh Gama. Ayo, ajaknya sambil membuka pintu menuju taman belakang. Ceklek, pintu dibuka dan semuanya tampak gelap sebab semua sudah malam. Sayang ini gelap, rengek Luna yang benci dengan tempat gelap. Sebentar, ucap Gama sambil mengeluarkan remote kecil lalu, klik, lampu menyala dan, pam, surprise!